Oke, selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita mau lihat lebih dekat nih, sebuah renungan pagi yang Anda bagikan. Judulnya, cukup bikin mikir ya, harga menjadi ahli waris. Langsung kepikiran gitu, harga apa nih? Sumber ini kayaknya menantang pemahaman umum gitu ya, bahwa jadi ahli waris Kristus tuh ya udah otomatis dapat warisan aja. Iya. Menarik sih judulnya. Landasannya kan diambil dari kutipan Roma 8:17c, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, misi kita di sini membongkar aja, menurut sumber Anda ini apa sih harga yang dimaksud? Terus gimana hubungan antara jadi ahli waris sama kayak keharusan menderita ini? Mari kita bedah bareng. Persis. Sebelum kita masuk lebih jauh nih, penting juga kayaknya buat ingat konteksnya. Dalam teologi Kristen yang jadi latar belakang sumber ini kan, konsep ahli waris Kristus itu udah penting banget. Ini kan menyangkut janji bagian dalam kemuliaan ilahi, hubungan yang dekat banget sama Tuhan. Nah, renungan Anda ini ngambil konsep dasar itu, terus nambahin satu lapisan yang, gimana ya bilangnya, cukup menantang gitu. Oke. Lapisan yang menantang ya? Inti argumennya gini, penderitaan itu bukan pilihan, bukan juga cuma kemungkinan buat mereka yang dianggap anak sejati atau ahli waris. Sumber ini tegas banget membedakannya dari apa yang disebutnya status semu. Status semu? Gimana tuh maksudnya? Nah, status semu ini, menurut teks renungan Anda itu, sikap orang yang maunya enak aja. Maunya berkat sama kemuliaan, tapi ogah gitu kalau harus ikut nanggung susah atau menderita. Kayak pilih-pilih gitulah. Wah, ini dia nih, bagian yang seru. Jadi nggak cuma bilang hidup ada susahnya gitu ya? Bukan, lebih dari itu. Lebih dari itu. Secara eksplisit dikatakan bahwa syarat buat bisa dimuliakan bersama Kristus itu ya, kesiapan buat menderita bersama-sama dengan Dia. Betul, syarat. Jadi ini bukan janji hidup mulus, adem ayem bebas masalah. Malah sebaliknya, penderitaan dilihat sebagai bagian integral, kayak nggak bisa dipisah dari paket warisan itu sendiri. Hampir kayak dua sisi koin yang sama gitu ya menurut perspektif ini. Tepat sekali. Dan penekanannya kuat banget kayak yang Anda bilang tadi, dikata bersama-sama. Ini bukan sembarang penderitaan loh, bukan karena nasib sial atau salah sendiri. Oke. Tapi penderitaan yang punya konteks spesifik dalam perjalanan iman bareng Kristus. Setidaknya begitulah cara sumber ini ngebahasnya. Makanya ditekankan banget bahwa Alkitab dalam interpretasi renungan ini justru tidak menjanjikan jalan yang gampang. Malah sebaliknya ya. Iya, malah nyorot penderitaan ini sebagai elemen kunci dari identitas sebagai ahli waris. Nah, berangkat dari situ, renungan ini nggak berhenti di konsep doang. Ada bagian yang personal banget buat Anda renungkan. Sumber ini secara spesifik ngajak Anda lakuin semacam introspeksi. Introspeksi ya? Iya, sejauh mana sih kesiapan Anda secara pribadi buat ngadepin kesulitan atau penderitaan demi Kristus? Waduh, ini bukan pertanyaan enteng ya? Betul, ini refleksi yang dalam banget. Dan selain refleksi, ada juga pokok doa yang disaranin. Bukan sekadar doa minta dilepasin dari masalah ya, tapi spesifik minta kekuatan gitu, biar bisa tetap setia. Baik pas lagi seneng maupun pas lagi susah. Termasuk di dalamnya ada permohonan ketabahan buat memikul salib. Memikul salib. Iya, sebuah frasa yang dalam konteks ini kayaknya merujuk pada menerima beban atau penderitaan yang datang sebagai konsekuensi iman itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih artinya semua ini buat Anda? Pesan utama dari renungan yang Anda bagikan ini agak tajam ya. Jadi ahli waris sejati menurut sumber ini nuntut penerimaan total. Total? Ya. Ya. Bukan cuma berkatnya, tapi juga harganya, yaitu penderitaan yang terkait sama perjalanan bareng Kristus itu sebagai satu kesatuan utuh. Gak bisa dipisah. Ini kemudian munculin satu pertanyaan lanjutan yang menarik sih, buat Anda pikirkan lebih jauh. Yang sebenarnya udah ada di dalam teks ini. Renungan ini kan berkali-kali nyebut menderita bersama-sama dengan Dia. Terus ya? Nah, pertanyaannya, menurut perspektif sumber ini, apa persisnya yang bedain antara penderitaan hidup biasa yang dialami semua orang dengan penderitaan spesifik yang punya label bersama Dia ini? Di mana sih letak khususnya? Sesuatu buat direnungkan lebih dalam kayaknya. Oke, demikian deep dive kita kali ini, ngupas renungan harga menjadi ahli waris. Semoga eksplorasi ini ngasih Anda perspektif baru, atau paling nggak ya, bahan refleksi tambahan dari sumber yang Anda bagikan.